Selamat pagi semuanya. Oke, Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kami mengenai pentingnya komunikasi dalam membangun struktur kelompok yang solid dalam organisasi. Saya Saula selaku moderator, Saya Niken Reza sebagai pemateri. dan saya Grace Manurta sebagai pemateri. Di pendahuluan ini akan dijelaskan oleh Niken. Dalam era globalisasi yang semakin maju, organisasi dituntut untuk mampu beradaptasi dengan cepat dan efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi perlu membangun tim yang solid dan kompak. Tim yang solid tidak hanya terdiri dari individu-individu yang kompeten, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam membangun hubungan antar anggota tim, meningkatkan koordinasi kerja, dan mencapai tujuan organisasi secara bersama-sama. Perkembangan teknologi juga membawa dampak terhadap komunikasi kelompok dan organisasi. Meskipun teknologi memudahkan komunikasi, namun seringkali justru menimbulkan tantangan yang baru. Miskomunikasi, kesalahpahaman, dan konflik antar anggota tim seringkali terjadi akibat kurangnya keterampilan komunikasi yang efektif. Hal ini dapat menghambat kinerja tim, menurunkan produktivitas, dan bahkan mengancam keberlangsungan suatu organisasi. Di dalam materi kali ini ada dua pertanyaan. Yang pertama yaitu, bagaimana komunikasi yang efektif dapat membangun struktur kelompok yang solid dalam organisasi, dan apa saja faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam efektivitas komunikasi dalam kelompok kerja. Pembahasan yang pertama yaitu komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif adalah pertukaran informasi, ide, atau perasaan antara dua orang atau lebih yang terjadi dengan lancar, jelas, dan saling memahami. Dalam konteks organisasi, komunikasi yang efektif sangat penting untuk membangun hubungan yang baik, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan bersama. Komunikasi yang efektif adalah fondasi dari setiap kelompok yang solid dalam organisasi. Pembahasan yang kedua yaitu peran komunikasi efektif dalam membangun struktur kelompok yang solid. Komunikasi efektif dapat membangun kepercayaan, di mana komunikasi yang terbuka dan jujur merupakan kunci untuk membangun kepercayaan antar anggota. Ketika anggota tim merasa nyaman untuk berbagi ide, kekhawatiran, dan informasi, ikatan sosial yang kuat akan terbentuk. Kepercayaan ini adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat. Selain itu, komunikasi yang efektif memastikan bahwa semua anggota tim memahami tujuan kelompok, peran masing-masing, dan bagaimana kontribusi mereka berkontribusi pada kesuksesan tim. Hal ini meminimalkan kesalahpahaman dan konflik yang dapat menghambat kinerja. Komunikasi efektif juga dapat menyelesaikan konflik, di mana konflik adalah hal yang wajar dalam setiap kelompok. Namun, dengan komunikasi yang efektif, konflik dapat diselesaikan secara tertata dan bahkan dapat menjadi peluang untuk tumbuh. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Grace. Selanjutnya, ada tantangan komunikasi dalam membangun struktur kelompok yang solid. Setiap anggota kelompok memiliki peran dan tujuan yang berbeda-beda yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan menghambat komunikasi. Kurangnya pemahaman juga menjadi salah satu tantangan. Jika anggota kelompok tidak memahami peran dan tujuan masing-masing anggota lainnya, dapat terjadi miskomunikasi dan kesalahpahaman. Ketergantungan pada teknologi juga menjadi salah satu tantangan. Terlalu bergantung pada teknologi komunikasi dapat mengurangi interaksi langsung dan membuat komunikasi menjadi kurang personal. Perbedaan budaya juga menjadi hal yang menjadi tantangan. Banyaknya budaya serta bahasa membuat komunikasi menjadi kurang efektif. Nilai, norma, dan kebiasaan yang berbeda dapat menyebabkan misinterpretasi pesan dan konflik. Solusi untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan cara membangun saluran komunikasi yang jelas, yaitu menentukan saluran komunikasi yang paling efektif untuk setiap situasi, meningkatkan keterampilan mendengarkan dengan melatih otak kelompok untuk mendengar dengan aktif dan empati, memberikan umpan balik yang konstruktif dengan mendorong anggota kelompok untuk memberikan dan menerima umpan balik secara terbuka dan jujur. Menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas dengan cara menghindari bahasa teknis yang tidak semua orang mengerti. Saran-saran yang pertama, pelatihan komunikasi. Adakan pelatihan rutin untuk meningkatkan kemampuan komunikasi anggota, termasuk mendengarkan aktif dan memberikan umpan
Penggunaan teknologi tidak mengurangi interaksi personal dengan tetap mengadakan pertemuan tatap muka. Yang ketiga, ada penyelarasan tujuan dan peran. Selaraskan tujuan dan peran anggota secara berkala untuk mencegah konflik dan memastikan pemahaman yang sama. 4. Pengelolaan keberagaman. Berikan pemahaman lintas budaya untuk mengurangi kesalahpahaman dan memanfaatkan perbedaan sebagai kekuatan. Yang kelima, transparansi dan keterbukaan. Ciptakan budaya keterbukaan untuk meningkatkan kepercayaan dan mengurangi miskomunikasi. Selanjutnya yang keenam, ada umpan balik konsisten. Bangun sistem umpan balik yang konsisten agar anggota merasa didengar dan termotivasi. Dan yang terakhir ada bahasa sederhana dan universal. Gunakan bahasa yang mudah dipahami untuk meminimalkan risiko kesalahpahaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syawal. Oke, jadi untuk kesimpulan dari materi kami yaitu komunikasi efektif, terbuka dan jujur dapat membangun kepercayaan antara anggota tim. Kepercayaan ini memungkinkan anggota tim untuk merasa nyaman dalam berbagi kekhawatiran dan informasi yang pada akhirnya memperkuat ikatan sosial dalam kelompok. Selain itu, komunikasi efektif membantu memastikan bahwa setiap anggota memahami tujuan kelompok, peran masing-masing, dan kontribusi yang diperlukan, sehingga meminimalkan kesalahpahaman dan potensi konflik yang dapat menurunkan kinerja. Dengan komunikasi yang baik, konflik yang muncul dapat diselesaikan secara konstruktif, bahkan dapat menjadi peluang untuk memperkuat hubungan tim. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi efektif adalah pilar utama bagi organisasi yang ingin membentuk kelompok yang kohesif dan produktif. Melalui komunikasi yang efektif, anggota tim dapat merasa dihargai, memahami peran masing-masing, dan berkontribusi secara maksimal terhadap kesuksesan kelompok. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Udah mulai. Oke, di kesempatan kali ini kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk pertanyaannya kami memberikan dua pertanyaan. Dua. Apakah ada yang ingin bertanya? Diangkat. Kami hitung sampai 3. Yang tercepat ya. 1, 2, 3. Oke, dia. Aku mau bertanya. Kira-kira sejauh mana sih komunikasi informal itu dalam kelompok dapat berperan untuk memperkuat atau meruntuhkan solidaritas kelompok, dan bagaimana hal ini berdampak pada struktur organisasi secara keseluruhan? Oke, baik, terima kasih Angel. Untuk pertanyaan kedua, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, Puput, silahkan Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, bagaimana proses pelatihan komunikasi yang efisien menurut kalian untuk meningkatkan kemampuan komunikasi pada seseorang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini bertanya untuk diskusi sebentar. Saya menjawab pertanyaan dari Angel. Pertanyaannya yaitu, sejauh mana komunikasi informal dalam kelompok dapat berperan dalam memperkuat atau menentukan solidaritas kelompok, dan bagaimana hal ini berdampak pada struktur organisasi secara keseluruhan. Nah, jawaban dari kelompok kami yaitu, komunikasi informal dalam kelompok dapat memiliki dampak signifikan terhadap solidaritas kelompok dan struktur organisasi secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa cara di mana komunikasi informal dapat mempengaruhi kedua aspek tersebut. Yang pertama yaitu memperkuat solidaritas kelompok. Dengan komunikasi informal, seringkali menciptakan lingkungan yang lebih santai, di mana anggota kelompok merasa lebih nyaman untuk berbagi ide dan perasaan. Ini dapat membangun kepercayaan antar anggota. Ketika komunikasi informal berlangsung, anggota kelompok cenderung lebih terlibat dalam diskusi dan kegiatan kelompok. Keterlibatan yang tinggi ini dapat memperkuat ikatan antar anggota. Aspek yang kedua yaitu bentukan kelompok. Yang pertama yaitu komunikasi informal bisa menjadi sarana penyebaran informasi palsu atau rumor yang dapat merusak kepercayaan dan solidaritas kelompok.
Jika komunikasi informal tidak dikelola dengan baik, dapat terjadi kebingungan atau kesalahpahaman yang menghambat koordinasi dan kerjasama dalam kelompok. Dampak organisasi secara keseluruhan yang pertama yaitu komunikasi informal dapat mendorong inovasi dan kreativitas dengan memungkinkan pertukaran ide bebas dan kolaborasi yang lebih luas. Komunikasi informal dapat mengikis organisasi jika anggota kelompok mulai mengabaikan rantai komando resmi dan membuat keputusan secara otoriter. Organisasi yang memanfaatkan komunikasi informal secara efektif cenderung lebih tahan terhadap perubahan dan tantangan karena mereka memiliki jaringan hubungan yang kuat. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bud. Bagaimana proses pelatihan komunikasi yang efisien untuk meningkatkan kemampuan komunikasi? Yang pertama itu ada belajar berbicara di depan umum. Menghadapi situasi yang mengharuskan kita untuk berbicara di depan banyak orang dapat menjadi momen yang baik untuk meningkatkan kemampuan komunikasi. Kemudian yang kedua itu ada mempelajari dasar-dasar komunikasi nonverbal, kemudian memperhatikan nada dan intonasi, lalu berbicara dengan kecepatan yang tepat. Baik, terima kasih Salma, sudah cukup jelas jawabannya. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat siang. Siap.